Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Masih dari Jakarta International Stadium di kandang Persija. Baru saja dilangsungkan konferensi pers pengenalan pelatih baru Persija musim depan dan gue rasa semua kalian sudah tahu ya. Dan ini juga seperti yang gue spill kemarin bahwa mulai musim depan, musim 2026-2027 di Super League Persija akan mendapatkan nahkoda baru, yaitu Sintayong yang juga mantan pelatih tim nasional Indonesia. Dan dalam sesi konferensi pers tadi begitu gamblang dan banyak informasi-informasi yang disajikan bukan saja oleh Coach Sin tapi juga oleh Pak Panca selaku Direktur Utama Persija Jakarta yang juga menemani pengenalan atau konferensi pers tersebut. Yang pertama soal bagaimana proses ya pemilihan dari Coach Sin. Dan menurut JJ yang juga selaku translator diterangkan bahwa sebenarnya ada beberapa klub yang mencoba untuk mendekati Sintayong. Ada 3-4 klub tapi tidak ada yang dari Super League dari luar Indonesia. Dan kemudian dia ditanya kenapa memilih Persija, tentunya karena ya dia juga sudah mengenal Jakarta sebagai ibu kota ini sudah cukup lama, dia tinggal di sini kurang lebih 5 tahun. Dan banyak sekali Jackmania yang turut hadir setiap timnas bermain, khususnya saat bermain di Jakarta atau di GBK. Dan juga ditanyakan oleh beberapa media, termasuk gue juga, soal bagaimana dia dalam meracik pemain nanti musim depan. Dan Pak Panca, ya Presiden Direktur Persija mengatakan nanti sepenuhnya, total 100% Coach Sin yang akan menentukan komposisi pemain. Target juara juga menjadi salah satu pertanyaan yang paling seksi dan ditunggu oleh seluruh Jackmania karena sudah kurang lebih 6 tahun ya sejak terakhir 2018 Persija tidak mencicipi gelar juara Liga Indonesia, dan tentunya ini menjadi target yang wajib ya untuk bisa dipenuhi oleh Persija musim depan. Tidak mudah memang, oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri juga memkompromiskan antara para pemain bintang nanti yang akan direkrut dan juga pemain muda. Ini juga menjadi pertanyaan gue, karena concernnya kalau mau juara pasti pemain-pemain terbaik yang akan dikedepankan, baik itu pemain lokal maupun juga pemain asing yang nanti akan di-hire, kita belum tahu. Dan pemain muda tetap menjadi perhatian dari Coach Sin, karena saya sempat mengatakan saat ini banyak sekali para pemain muda yang menjanjikan yang bukan tidak mungkin layak atau bisa untuk dipromosikan ke tim utama. Ya, ada Raihan Hanan yang baru saja tembus ke tim senior. Kemudian ada juga Aditya Warman yang juga cukup impresif, dan ada Irfan Siregar yang saat ini tengah bahu-membahu bersama U19 di AFF di bawah Coach Nova Arianto yang juga mantan asisten dari Coach Sintayong. Nah, teman-teman semua, kedatangan Coach Sin ini memang disambut cukup menarik, cukup ramai juga wartawan yang hadir, seperti juga ketika semasa dulu dia menjadi pelatih tim nasional. Tapi tentunya tantangan bersama klub ini berbeda. Ya, klub ini lebih endurance, setiap minggu, week in, week out, tim ini akan terbang away, home, away, dan seterusnya. Dan tentunya juga dibutuhkan manajemen yang bagus dan juga kekompakan. Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, Sintayong juga sempat menekankan agar Persija ini bisa solid, bukan hanya di manajemen, ya, tapi juga di tataran pemain, fans, semua itu harus kompak. Dan dia secara spesifik meminta bantuan kepada seluruh stakeholder, terutama Jackmania, karena dimanapun fans adalah pemain ke-12, untuk selalu atau lebih banyak memenuhi pertandingan home Persija. Dan tentunya juga ini ada kaitannya dengan status stadion home. Ini akan di mana? Dan ini juga ditanyakan kepada Pak Panca. Dan apakah memang akan berkandang di JIS, di GBK, dan kemudian tidak ada lagi partai-partai usiran. Dan memang untuk pertanyaan kali ini Pak Panca menjawab agak cukup berat, tapi dia meyakinkan bahwa Persija musim depan harus punya kandang yang tetap, dan mereka akan berusaha untuk tidak ada gangguan-gangguan lagi, tidak ada perubahan-perubahan lagi. Dan kemungkinan besar ini dia, JIS, Jakarta International Stadium, akan menjadi kandang utama Persija musim depan. Dan
untuk memenuhi semua ambisi ini tentu tidak mudah, teman-teman semua. Dibutuhkan dana yang cukup besar juga untuk membeli pemain, dan konon kabarnya Persija sudah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan dari Sintayong musim depan dalam memenuhi materi-materi pemain yang tentunya bagus ya. Konon kabarnya dana sebesar 30 juta dolar. Kalau ini benar ya. Jadi setengah triliun lebih sudah dipersiapkan oleh manajemen untuk memenuhi belanja atau mendatangkan siapapun pemain yang diinginkan oleh Sintayong. Sekali lagi, menurut Presiden klub, kebijakan transfer nanti akan sepenuhnya dikuasai atau dimiliki oleh Coach Sintayong ya. Dan di tubuh Persija sendiri kita tahu juga sudah eksis para pemain yang ada, baik itu pemain lokal, pemain muda maupun pemain asing. Dan saat ditanyakan apakah kemudian ada perombakan yang dilakukan, dia membagi ke dalam 2 klaster. Pertama, klaster pemain asing, ini kemungkinan besar dia sudah memberikan indikasi akan ada perubahan yang cukup signifikan. Ya tentu kita belum tahu siapa yang akan dibuang atau tidak diperpanjang kontraknya, dan kemudian nanti kita tunggu juga siapa yang akan didatangkan. Sementara untuk pemain lokal, menurut Sintayong tidak akan banyak perubahan. Ya menarik kita lihat karena di sana juga ada beberapa pemain yang juga mantan anak asuh dia di tim nasional senior maupun juga di kelas usia. Tentunya ada the one and only Rizky Ridho yang juga sekaligus menjadi kapten tim bagi Persija saat ini. Kemudian juga ada, bahkan juga di tim nasional dia juga menjabat sebagai kapten tim menggantikan Jay Itses ketika absen. Lalu juga ada Witan Sulaiman yang dalam 2 tahun terakhir sedang declining. Kita nggak tahu apakah Witan tetap stay di sini. Kemudian juga ada Fajar Fatur Rahman, bahu-membahu di tim nasional U23 di Piala Asia U23 2 tahun lalu. Lalu juga ada siapa lagi? Ada Doni Tripamungkas, sama di Piala Asia U23 juga bahu-membahu bersama Sintayong. Dan Sintayong sendiri menegaskan kemungkinan besar akan ada pemain lainnya yang juga pernah menjadi anak asuh dia di tim nasional Indonesia. Ya kita belum tahu siapa. Yang pasti ini menarik untuk kita tunggu. Terkait dengan pemain baru yang mungkin masuk, ya dia sempat keceplosan mengatakan Peralta dia memang sudah dengar akan merapat, dan ini salah satu pemain yang hot property ya, paling banyak diinginkan oleh banyak klub. Bahkan Persib juga katanya sempat atau berupaya untuk mendatangkan yang bersangkutan. Tapi ya hampir pasti Peralta akan bergabung dengan Persija, dan tentunya ini akan menarik ya melihat bagaimana kemudian Sintayong bisa memaksimalkan pemain yang memang sangat berkualitas ya. Di Borneo kita tahu dia menjadi katalisator bersama dengan Nunes dan juga bersama dengan Villa. Kemudian apalagi tentunya ada isu juga ya, kalau ini ada isu juga, konon katanya Persija juga membidik Joe Pelupessy. Nah ini belum tahu, ini masih setengah mentah. Jadi kalau memang ini bisa terjadi, wow ini luar biasa sekali ya. Skuad Persija ini memang bakal sangat seperti Los Galacticos. Tapi sekali lagi tantangan bagi Sintayong sebagai pelatih di klub ini memang cukup menarik ya, karena di urusan Hyundai terakhir memang dia tidak berjalan cukup mulus ya, dan ini sempat ditanyakan juga oleh wartawan. Dan biasanya Sintayong kalau ditanyain soal yang masa lalu itu nggak terlalu senang ya, atau ya dia jawab juga tapi dia nggak terlalu interest, dan dia mengatakan itu ada kesalahpahaman dan sudah lewat, dia tidak mau melihat ke sana. Dia lebih memilih untuk menatap ke depan bersama dengan Persija Jakarta. Nah teman-teman, ada satu pertanyaan yang juga mewakili banyak banyak fans ya yang gue layangkan ke yang bersangkutan, walaupun gue sebenarnya sudah bisa menebak lah kira-kira jawabannya seperti apa soal gaya bermain. Gue sempat mengatakan bersama timnas kan Coach Sin terkenal dengan gaya reaktif atau menunggu atau bertahan. Nah kemudian apakah kemudian ketika nanti bermain bersama Persija dia akan menerapkan hal yang sama? Dan Sintayong mengatakan beda di timnas, beda di klub. Di timnas Indonesia, di kualifikasi Piala Dunia misalnya, di Piala Asia misalnya, atau di Piala Asia U23, Indonesia ya apalagi dulu di awal-awal STY bergabung itu peringkat kita masih 170. Selalu mendapatkan lawan-lawan yang berat. Ya sehingga mau nggak mau dia harus bertahan. Ya walaupun tentunya beberapa kali dia achieve, bahkan overachieve. Seperti di Piala Asia Senior berhasil lolos dari lubang jarum, dan di Piala Asia U23 bahkan melebihi target. Ya saat itu Erick Thohir, Ketua PSSI menargetkan perempat final, dia mengatakan semifinal, dan ternyata berhasil. Dan itu juga tidak mudah ya melawan tim-tim yang memang betul di atas kita. Ada Australia saat itu, ada Yordania, ada Vietnam, kemudian juga bahkan berhasil mengalahkan negaranya sendiri
Korea Selatan. Nah, di tim atau di klub tentu ya dengan pemain-pemain yang ada pun saat ini Persija tergolong salah satu klub dengan materi yang cukup baik ya. Dan Coach Shin mengatakan akan bermain lebih menyerang, akan lebih agresif, meskipun tentunya ini semua nanti akan didiskusikan juga oleh Sintayong dengan presiden klub dan juga owner ya. Jadi beberapa kali dia mengatakan ketika ingin membuat satu keputusan itu akan berdiskusi dengan stakeholder di Persija. Jadi menarik teman-teman semua, kelihatannya dia akan mencoba untuk merangkul sejumlah pihak, termasuk juga Jackmania yang dibutuhkan untuk berada di belakang Macan Kemayoran agar bisa mengaum di musim depan dan juga bertepatan dengan ulang tahun ke-500 tahun ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Nah teman-teman semua, tentunya kalian mungkin udah melihat potongan-potongan perkenalan press conference dari Sintayong di beberapa platform ataupun sosial media, tapi ini semua gua rangkum dalam satu video dan mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan kalian. Dan tentunya menarik kalau kita lihat sedikit tampilan dari Coach Sintayong yang memakai dasi warna orange. Sebenarnya tadi gua mau nanya ini belinya kapan dan di mana ya, tapi mungkin itu hanya sebagai trivia. Yang pasti di sesi penutup konferensi pers ada sesi foto seperti biasa dan dia meneriakan yel-yel ataupun jingle yang biasa kita dengar. Gue Persija, gue champion. Good luck buat Sintayong yang sudah kembali ke Indonesia, khususnya Jakarta, dan kita akan lihat persaingan Super League musim depan seperti apa. Apakah Persija mampu mematahkan dominasi Persib Bandung yang tampil sangat luar biasa dalam 3 tahun terakhir menyapu bersih, atau mungkin kita akan lihat Borneo yang penasaran, yang punya kesempatan juara sebenarnya dalam 2 kesempatan di 3 laga terakhir juga akan bisa meramaikan kancah ya papan atas persaingan Super League musim depan, atau Dewa United mungkin, atau Bali, atau Surabaya juga. Ya kita akan saksikan musim depan Super League yang lebih seru dengan kehadiran STY yang konon katanya akan mulai bulan September mendatang. Itu dia teman-teman laporan full ya dari Jakarta International Stadium, pengenalan Sintayong sebagai pelatih baru Persija Jakarta. Adios.